Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Hari ini kita bertemu lagi hari Selasa 3 November 2020 atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak materi ke-8 meneladani Nabi dan Rasul. Oke. Nah, yang pertama silahkan baca cerita lengkapnya tentang Nabi Ayub pada halaman 97 sampai 100. Halaman 97 sampai halaman 100. Nah, dari cerita itu hal apa saja yang dapat kita teladani dari Nabi Ayub alaihissalam? Yang pertama, kita dapat dari kisah Nabi Ayub alaihissalam kita dapat meneladani tidak berkeluh kesah. Nabi Ayub tidak berkeluh kesah. Kemudian tabah dan sabar menghadapi cobaan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan apapun. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali. Oke, apa yang dimaksud itu semua kita akan bahas satu persatu. Nabi Ayub SAW beliau tidak berkeluh kesah terhadap semua cobaan yang ditimpakan kepada beliau dari Allah kepada beliau. Kenapa? Karena Nabi Ayub meyakini bahwa sesungguhnya janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 6 itu pasti. Inna ma'al usri usra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan di dalamnya. Maka Nabi Ayub SAW dengan keimanan yang sangat tinggi, beliau sangat meyakini bahwa setelah kesulitan yang beliau hadapi, maka beliau berkeyakinan Allah akan memberikan kebahagiaan atau memberikan kemudahan di kemudian hari. Nah, beliau meyakini bahwasanya hewan ternak, kemudian harta yang dititipkan Allah, harta, hewan ternak, anak, apa yang beliau miliki adalah semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu berkeluh kesah atas apa yang telah Allah ambil kembali. Titipan yang diambil kembali oleh Allah tidak perlu kita sesali. Kesehatan, harta, apapun yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua, tabah dan sabar menghadapi cobaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan suatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan atau menyampaikan kepada kita bahwa kita akan terus selalu dicoba, diuji dengan hal-hal yang di atas. Ini akan membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan batas sabar? Sabar tidak ada batasnya. Nabi Muhammad SAW membagi 3 sabar. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar mematuhi perintah Allah, sabar meninggalkan perbuatan maksiat. Ini adalah sabar yang dikabarkan atau yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sabar menghadapi musibah, ketika kita ditimpa musibah kita sabar menghadapinya. Sabar mematuhi perintah Allah, misalnya banyak perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan dengan sabar. Kemudian meninggalkan perbuatan maksiat.
Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, yaitu yakin terhadap ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semua pasti akan membawa manfaat yang baik. Setiap manusia tidak dapat terlepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa berkeyakinan bahwa Allah menurunkan sesuatu itu hanya sebagai ujian. Apakah kita dapat melewati ujian tersebut ataukah tidak? Maka hendaklah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mencoba suatu kaum, Allah tidak akan menguji suatu kaum melebihi kemampuan kaum itu. Jadi ketika kita diuji, maka percayalah Allah tidak akan memberikan ujian yang sangat menyusahkan kita jika kita tidak mampu melewatinya. Yang keempat, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, apapun keadaannya, maka kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat 5 waktu, kerjakan ibadah-ibadah yang lain. Dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, beliau tidak pernah meninggalkan ibadahnya walaupun dalam keadaan sakit separah apapun. Jadi ketika dalam keadaan apapun tetap melaksanakan ibadah. Yang kelima, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, sebagai umat Islam, sebagai orang muslim, kita harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kembali. Jadi bukan apapun, bukan makhluk, tapi kepada Allah lah kita akan kembali. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi ketika kita tertimpa musibah, maka kita hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kemudian meneladani kisah Nabi Adam alaihissalam. Silakan baca kisah lengkapnya pada halaman 102 sampai 103. Nah, hikmah kisah taubat Nabi Adam alaihissalam. Hikmah dari kisah Nabi Adam alaihissalam memberikan hikmah kepada kita bahwa bagi seorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa besar, tidak seharusnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala masih sangat terbuka untuk hambanya. Karena itu segeralah bertaubat dan jangan menunda-nunda taubat. Bertaubat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan yang dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Asy-Syura ayat 25. Dari ayat ini kita dikabarkan bahwa Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Maha pemaaf atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi segera ketika kita melakukan dosa, maka segeralah dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka segera lakukanlah taubat. Nah, bagaimana apa syarat-syarat taubat?
Syarat-syarat taubat itu minimal ada 5. Yang pertama, memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. 3, berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Keempat, meminta maaf kepada orang yang sudah disakiti jika berkaitan dengan sesama manusia. Yang kelima, segera bertaubat sebelum sakaratul maut. Nah, jadi ini yang pertama, memohon ampunan dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Kemudian menyesali perbuatan yang dilakukan, berjanji tidak mengulangi dosa lagi. Jangan hari ini kita bertobat, besok mengulangi perbuatan yang sama. Yang keempat, tidak meminta maaf. Jika berkaitan dengan manusia, maka Allah tidak akan menerima taubat kita jika kita tidak meminta maaf pada orang tersebut. Contoh, Dudung mengambil barang milik Jaka. Kemudian Jaka tidak memaafkan Dudung bertaubat kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan karena Dudung mengambil barang milik Jaka. Nah, maka tobat Dudung tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala sebelum Dudung meminta maaf pada Jaka. Kemudian yang kelima, segera bertobat sebelum sakaratul maut. Allah akan selalu menerima taubat kita sebelum sakaratul maut, sebelum nyawa kita sampai ke tenggorokan. Itu adalah waktu terakhir, itu adalah waktu di mana taubat kita tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih untuk pelajaran akidah akhlak hari ini. Minggu depan kita akan ada ulangan untuk fikih dan akidah akhlak ya. Nanti hari Jumat Bapak akan bagikan jadwal ulangan fikih dan akidah akhlaknya. Karena fikih sudah selesai, silakan kalian baca-baca lagi. Nanti Bapak akan bagikan. Nah, nanti setelah ini di WA itu akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Soalnya tidak banyak, silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Bapak tunggu soal jawabannya sebagai ulangan, sebagai absensi kehadiran. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti jam 10 akan bertemu dengan Ibu Susi untuk mata pelajaran bahasa Sunda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.